Artinya walaupun digergaji kepalanya, dibelah tubuhnya, ada yang disisir ya, tubuhnya dengan sisir besi yang sampai dagingnya terlepas dari tulangnya, siksaan yang begitu sadis tidak menjadikan mereka berpaling dari agamanya, tidak menjadikan berpaling melepaskan imannya. Artinya Rasulullah menceritakan bahwa ada orang yang lebih tersiksa daripada kaum muslimin yang ada di Mekah saat itu masih ditekan, dianiaya oleh orang-orang musyrik. Kemudian hadis berikutnya, Wa'an Abi Abdillah, yang diriwayatkan dari Abi Abdillah, nama aslinya Khabbab bin Arad radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya. Qala, Abi Abdillah berkata, syakauna, kami mengadu, ila Rasulillah, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa huwa, dan dia Rasulullah itu mutawasidun, sedang berbantalkan burdah lahu, miliknya. Artinya ketika Abi Abdillah ini menemui Rasulullah, itu Rasulullah sedang tiduran santai, berbantalkan selimut, fidhilil Ka'bati, di naungan Ka'bah. Maksudnya naungan Ka'bah itu bisa jadi kalau memang kejadiannya ketika matahari masih ada di sebelah timur, ya Rasulullah tidurnya di sebelah baratnya Ka'bah. Kalau kejadiannya ini sore, berarti matahari ada di sebelah barat, ya bisa jadi Rasulullah tidurnya di sebelah timurnya Ka'bah. Jadi Rasulullah tiduran santai, berbantalkan selimut. Fakulna, kemudian kami berkata, kata Abi Abdillah tadi, ala tastansiru, apakah Tuhan tidak memohon pertolongan, lana, untuk kami kaum muslimin Mekah. Ala tad'u, apakah Tuhan tidak berdoa, lana, untuk kemenangan kita muslimin Mekah. Faqala, kemudian Rasulullah bersabda. Rasulullah tidak langsung menjawab permintaan sahabat tadi, tapi Rasulullah sedikit bercerita. Qad kana, sungguh benar-benar terjadi, man, pada seseorang, qablakum, sebelum kalian muslimin Mekah, ya, yukhadhu, ditangkap, sapa ar-rajulu, seorang laki-laki, fayuhfaru, kemudian digali, lahu, untuknya, fil ardi, di tanah, fayuj'alu, kemudian yang ditangkap tadi dimasukkan, fiha, di dalam lubang tadi, summa yu'ta, kemudian didatangkan, bil minsari, gergaji, fayudha'u, lalu gergaji itu ditaruh, ala roksihi, di atas kepalanya orang tadi, ya, fayuj'alu nisfaini, kemudian orang itu digergaji, ya, dibelah menjadi dua. Ini Rasulullah menceritakan betapa beratnya siksaan yang diterima oleh orang sebelum kaum muslimin Mekah. Jadi ceritanya umat-umat Nabi terdahulu, bahwa demi mempertahankan iman, demi mempertahankan agama, ya, ada yang mereka itu ditangkap, setelah ditangkap dimasukkan ke lubang, terus digergaji kepalanya, tubuhnya dibelah sampai jadi dua. Itu satu cerita. Kemudian yang lain, wayum satu, dan disisir, bi amsatil hadidi, dengan sisir yang terbuat dari besi, ya, madunalahmihi wa atmihi, yang sampai sisir itu menjadikan dagingnya terpisah dari tulangnya. Jadi sadis sekali, Pak, ya, sadis sekali siksaan yang dialami oleh orang-orang yang beriman pada zaman dulu. Nah, tapi semua siksaan itu mayasudduhu dzalika an dinihi, tidak memalingkan dari agama mereka. Artinya walaupun digergaji kepalanya, dibelah tubuhnya, ada yang disisir, ya, tubuhnya dengan sisir besi yang sampai
dagingnya terlepas dari tulangnya, siksaan yang begitu sadis tidak menjadikan mereka berpaling dari agamanya, tidak menjadikan berpaling melepaskan imannya. Artinya Rasulullah menceritakan bahwa ada orang yang lebih tersiksa daripada kaum muslimin yang ada di Mekah saat itu masih ditekan, dianiaya oleh orang-orang musyrik. Ya. Jadi dulu justru lebih sadis, lebih sadis. Bahkan dalam cerita banyak sekali ya, seperti yang dialami oleh Ibu Masitoh. Ya. Ibu Masitoh itu satu keluarga direbus demi mempertahankan iman. Dan ini banyak terjadi, ya, baik sebelum zamannya Rasulullah maupun sesudahnya. Bahkan di negeri kita pun dulu juga seperti ini terjadi. Kapan itu? Saat terjadi pemberontakan PKI. Itu banyak ulama-ulama, kiai-kiai, tokoh-tokoh Islam yang dianiaya demi mempertahankan iman, demi mempertahankan agama. Wallahi, demi Allah, layutimanna, sungguh akan menyempurnakan sapa Allah hadzal amro, perkara ini, maksudnya agama Islam ini, hatta yasira, sehingga menjadi mudah, sapa rokibu, orang yang berkendaraan, min Son'a, dari daerah Son'a, ila Hadramaut, sampai ke Hadramaut. La yakhafu, mereka tidak ada khawatir, tidak ada rasa takut, illallah, kecuali hanya takut kepada Allah. Wa dza'ba, dan dia tidak takut kepada serigala, ala ghanamihi, atas keselamatan kambingnya. Walakinnakum, tetapi kalian wahai kaum muslimin Mekah itu tastajiluna, terlalu berburu-buru. Jadi Nabi memberi kabar kepada orang yang mengadukan siksaan yang diterima dari orang musyrik Mekah, bahwa zaman dulu pernah ada yang disiksa lebih sadis, digergaji, dibelah tubuhnya, disisir sampai dagingnya terlepas dari tulangnya. Tapi semuanya itu tidak menjadikan mereka meninggalkan agama Islam, tidak sampai meninggalkan iman. Nah, kemudian Rasulullah bersumpah bahwa kelak Allah pasti akan memenangkan umat Islam, dan itu terbukti di kemudian hari, ya, kota Makkah itu kan bisa direbut lagi oleh kaum muslimin. Nah, jadi Islam akan menang pada saatnya, ya, pada saat yang telah ditentukan oleh Allah. Bahkan ketika Islam sudah menang, itu orang akan merasa aman, bebas dari rasa takut. Dia pergi kemana saja sudah tidak khawatir dibegal, diintimidasi, dirampas, tidak. Bahkan, ya, orang yang sedang menggiring kambingnya pun dia juga tidak takut lagi kepada serangan serigala. Ini untuk menggambarkan kondisi ketika Islam sudah menang, Islam sudah jaya, bahwa masyarakat benar-benar aman, ya, bebas melakukan perjalanan kemana saja dengan rasa aman, dan juga bebas harta bendanya dari serangan binatang buas. Tetapi itu, ya, terjadi nanti, sementara kalian maunya sekarang, ya. Walakinnakum tastajilun, tetapi kalian berharap untuk segera terjadi. Jadi sekali lagi, ya, Rasulullah itu dikasih tahu oleh Allah tentang apa yang akan terjadi di masa yang akan datang, baik maupun buruk, itu Rasulullah dikasih tahu. Tapi Rasulullah tidak pernah melakukan pencegahan, ya, tidak melakukan pencegahan. Kenapa? Karena semuanya akan terjadi berdasarkan qada qadarnya Allah.
yang baik maupun yang buruk pasti terjadi. Jadi tidak berani mendahului kehendak Allah. Jadi kalau memang terjadi ya terjadilah, karena memang itu sudah skenario Allah. Ya. Jadi Rasulullah sudah tahu, termasuk ya nasibnya para sahabat nanti akan dibunuh oleh siapa, kemudian nasibnya cucunya nanti dibunuh oleh siapa, itu Rasulullah waktu masih sudah tahu. Tapi memang hal itu tidak bisa dicegah. Walaupun sudah tahu tidak bisa dicegah, karena itu memang sudah ketentuan Allah. Dan Rasul tidak punya kewenangan untuk menggagalkan qada qadarnya Allah.